Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sudut-sudut istimewa trigonometri. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai. Sebelumnya, apakah kalian tahu sudut berapakah yang disebut sudut istimewa trigonometri? Yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, mengapa kelima sudut ini disebut sebagai sudut istimewa dari trigonometri? Nah, karena kita dapat mencari nilai trigonometri dari sudut-sudut tersebut tanpa menggunakan kalkulator atau tanpa menggunakan tabel sudut istimewa trigonometri. Misalnya sebagai berikut. Berapakah nilai sin dari 30 derajat? Nah, bagaimanakah kita bisa mencari sinus 30 derajat tanpa menggunakan tabel trigonometri? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Misalkan kita memiliki sebuah segitiga sama sisi dan panjang masing-masing sisinya adalah satu satuan. Nah, sekarang berapakah besar sudut dari segitiga tersebut? Tentu saja besar dari setiap sudutnya adalah 60 derajat. Karena jumlah dari sudut segitiga adalah 180 derajat, maka 180 dibagi 3 adalah 60. Nah, sekarang misalkan segitiga tersebut kita potong menjadi 2 bagian. Maka segitiga tersebut akan berbentuk menjadi segitiga siku-siku. Lalu panjang di sini adalah satu satuan. Lalu panjang di sisi di bawah sini adalah setengah karena 1 dibagi 2 menjadi 1/2. Lalu berapakah panjang sisi di sini? Nah, kita dapat mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu 1 kuadrat sama dengan 1/2 dikuadratkan ditambah x kuadrat. Maka x kuadrat akan menjadi 1 dikurang 1/4. Maka x kuadrat itu akan menjadi 3/4. Lalu x-nya adalah akar dari 3/4, yaitu sama dengan 1/2 akar 3. Maka panjang dari sisi di sini adalah 1/2 akar 3. Lalu berapakah sudut-sudut yang ada di sini? Yaitu adalah sudut yang di sini adalah 60 derajat. Dan yang di sini tentu saja adalah 30 derajat karena sudut 60 derajat tadi kita bagi 2 sama besar, yaitu 30 derajat. Lalu berapakah sin 30 derajat? Nah, seperti yang kita ketahui, sin adalah D dibagi mi. Berapakah sisi depan dari 30 derajat? Nah, seperti yang ditunjuk dari arah panah ini, sisi depan dari 30 derajat adalah setengah. Lalu, berapakah sisi miringnya? Sisi miringnya adalah sisi terpanjang ini, yaitu sama dengan 1. Maka, sinus 30 derajat adalah setengah dibagikan 1 sama dengan 1/2 atau setengah. Lalu, kita akan mencari kosinus 30 derajat. Seperti yang kita ketahui, kosinus itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berapakah sisi samping dari 30 derajat? Sisi samping dari 30 derajat adalah sisi yang tadi kita cari, yaitu sisi X ini, sama dengan 1/2 akar 3. Lalu sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang ini, sama dengan 1. Maka setengah akar 3 dibagikan 1 sama dengan setengah akar 3. Lalu dapat kita ketahui kosinus dari 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Kita akan mencari tangan dari 30 derajat. Yang kita ketahui, tangan itu adalah sisi depan dibagikan dengan sisi samping, yaitu sisi depannya adalah 1/2 dibagikan dengan sisi sampingnya adalah 1/2 akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Lalu kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Lalu selanjutnya kita akan mencari
sinus 60 derajat. Seperti yang kita ketahui tadi, sinus adalah sisi depan dibagikan sisi miring. Sisi depan dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Lalu sisi miringnya adalah 1. Maka dapat kita ketahui sinus 60 derajat adalah 1/2 akar 3 dibagikan 1 sama dengan 1/2 akar 3. Selanjutnya kita mencari kosinus 60 derajat. Kosinus itu adalah sisi samping dibagikan sisi miring. Sisi samping dari 60 derajat adalah 1/2. Sisi miringnya yang tadi adalah 1. Maka kosinus 60 derajat adalah 1/2 dibagi 1 sama dengan setengah. Selanjutnya kita akan mencari tangan dari 60 derajat. Seperti yang kita ketahui, tangan adalah sisi depan dibagikan sisi samping. Maka sisi depan dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3, sisi sampingnya adalah 1/2, maka tangannya adalah 1/2 akar 3 dibagi 1/2 sama dengan akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai trigonometri dari sudut 45 derajat. Misalkan di sini kita memiliki persegi, yang mana masing-masing sisinya adalah satu satuan. Maka besar sudutnya masing-masing tentu saja adalah 90 derajat. Lalu misalkan kita membagi dua persegi tersebut menjadi dua bagian, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Maka sisi bagian sini akan sebesar satu satuan dan sisi bagian sini juga akan sebesar satu satuan. Lalu berapakah panjang sisi di sini? Nah, kita dapat mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu x kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. X kuadrat akan menjadi 2. Lalu X adalah akar dari 2, maka panjang dari sisi X ini adalah akar 2. Lalu besar sudut di sini tentu saja 90 derajat. Dan berapakah besar sudut di kedua sudut ini? Besar sudutnya tentu saja akan menjadi 45 derajat, karena 90 derajat dibagi 2 menjadi 45 derajat. Lalu, berapakah sin 45 derajat? Seperti yang kita ketahui tadi, sin adalah sisi depan dibagikan dengan sisi miring. Berapakah sisi depan dari 45 derajat? Yaitu 1. Lalu, berapakah sisi miring dari 45 derajat? Adalah akar 2. Maka sinus 45 derajat adalah 1 per akar 2. Lalu kita rasionalkan menyebutnya menjadi 1/2 akar 2. Setelah itu kita akan mencari kosinus 45 derajat. Kosinus itu adalah sisi samping dibagikan dengan sisi miring. Berapakah sisi samping dari 45 derajat? Sisi sampingnya adalah 1. Lalu sisi miringnya adalah akar 2. Maka kosinus 45 derajat adalah 1 per akar 2, lalu kita rasionalkan penyebutnya menjadi 1/2 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari tan 45 derajat. Tan itu adalah sisi depan dibagikan dengan sisi samping. Sisi depan dari 45 derajat adalah 1. Sisi sampingnya adalah 1. Maka 1/1 sama dengan 1, yaitu tan 45 derajat sama dengan 1. Maka kita sudah dapat menemukan nilai trigonometri dari 45 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai trigonometri dari sudut 0 derajat dan 90 derajat. Dengan menggunakan konsep lingkaran satuan. Misalkan di sini kita memiliki bidang kartesius. Sini ada X, di sini ada sumbu X dan sumbu Y.
Lalu terdapat sebuah lingkaran di mana lingkaran tersebut memiliki titik pusat di 0,0. Lalu memiliki jari-jari sebesar 1 satuan. Nah, ini yang disebut dengan lingkaran satuan. Di sini kita memiliki sebuah sudut di mana sudut tersebut adalah sebesar theta. Sebesar theta, yaitu sudut di antara garis yang berwarna orange ini terhadap sumbu X. Lalu sekarang, berapakah koordinat titik potong dari garis yang berwarna orange ini terhadap lingkaran satuan? Misalkan titik koordinatnya adalah X, Y. Maka, berapakah nilai X dan nilai Y? Nah, di sini misalkan saya tarik garis yang melewati titik potong tersebut dan tegak lurus terhadap sumbu X, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Lalu, berapakah nilai sinus theta? Nah, kita ketahui sinus theta adalah demi atau sisi depan dibagi dengan sisi miring. Yang sudah kita ketahui, sisi miringnya adalah 1. Ini adalah sisi depannya, dan ini adalah sisi miringnya. Nah, di sini sudah diketahui sisi miringnya adalah 1. Maka, sinus theta sama dengan panjang sisi depannya. Selanjutnya kita akan mencari cos theta. Yang sudah kita ketahui, cos itu adalah sami, atau sisi samping dibagikan dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah sisi garis yang berwarna biru ini. Lalu sisi miringnya adalah garis yang berwarna orange ini, sama dengan 1. Maka kita ketahui bahwa cos theta sama dengan panjang sisi sampingnya. Maka dapat disimpulkan bahwa cos theta sama dengan nilai panjang dari sisi samping dan sinus theta adalah panjang dari sisi depan. Lalu kita ketahui bahwa X, koordinat X adalah cos theta dan Y adalah sin theta. Maka dapat kita ketahui titik koordinatnya adalah cos theta, sin theta. Nah, maka dengan ini kita dapat menemukan nilai-nilai trigonometri dari 0 derajat dengan 90 derajat. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita gambarkan sudut 0 derajat, yaitu garis ini, berhimpitan dengan sumbu X, di mana titiknya adalah 1,0. Lalu berapakah sin 0 derajat? Yang kita ketahui tadi sin adalah koordinat dari Y, yaitu 0. Maka sin 0 derajat adalah 0. Selanjutnya, cos 0 derajat. Seperti yang kita ketahui tadi, cos adalah koordinat X, yaitu 1. Maka cos 0 derajat adalah 1. Selanjutnya, kita akan mencari tan dari 0 derajat. Seperti yang kita ketahui tadi, tan adalah sisi depan dibagikan dengan sisi samping. Atau tan adalah sinus dibagikan dengan kosinus, yaitu 0 dibagi 1 sama dengan 1. Maka nilai tan dari 0 derajat adalah 1. Kita sudah menemukan nilai-nilai trigonometri dari 0 derajat. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai trigonometri dari 90 derajat. Yang pertama kita akan mencari sinus dari 90 derajat. Sini kita akan membuat sudut 90 derajat. Nah, titiknya di sini adalah 0,1. Seperti yang kita ketahui, nilai sin adalah koordinat dari Y. Maka sin 90 derajat sama dengan 1. Lalu kita akan mencari cos 90 derajat. Seperti yang kita lihat dari sini, nilai cos adalah
koordinat X, maka nilai cos dari 90 adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari tan 90 derajat. Yang sudah kita ketahui, tan adalah sinus per kosinus, maka 1/0 sama dengan tidak terdefinisi. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.